Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah. Bersyukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kebaikannya senantiasa kita rasakan, nikmat dan anugerahnya senantiasa menyertai dalam setiap waktu dan kesempatan. Walaupun terkadang kebaikan Allah sering kita lupakan, atau bahkan terkadang nikmat Allah itu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Ar-Rahman. Tapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tidak serta-merta menghentikan semua nikmat itu dari kita, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Harapannya kita semua bisa semakin hari semakin baik, sadar untuk meningkatkan kualitas diri dan bertobat dari kekurangan-kekurangan dan berusaha untuk menyempurnakan dari hari ke hari. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Jemaah kaum muslim rahimakumullah, 3 atau 4 hari insyaallah kita akan kedatangan tamu agung, tamu yang sangat mulia dan istimewa, tamu yang dinanti dan dirindukan oleh orang-orang beriman, yaitu bulan Ramadan. Ramadan, bulan di mana Allah lipat gandakan pahala kebaikan. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Ramadan adalah bulan di mana Allah buka pintu surga dan Allah tutup pintu neraka. Ramadan di mana Allah membelenggu setan-setan. Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ramadan merupakan bulan perubahan. Dalam sebuah disebutkan, wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Di malam-malam Ramadan senantiasa ada malaikat yang berseru, wahai para pecinta kebaikan, wahai para perindu kebaikan, aqbil, kemarilah. Ini saatnya untuk memperbaiki diri. Ini saatnya untuk semangat. Ini saatnya untuk bersungguh-sungguh dalam beramal. Wa ya baghiyash syarr aqsir, wahai para pecinta kemaksiatan, perindu keburukan, bertobatlah, berhentilah. Ramadan merupakan momentum terbaik untuk membenahi diri, untuk memperbaiki diri, untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Sang Pencipta. Ramadan memang momentum yang sangat tepat untuk merubah diri kita menjadi diri yang lebih baik, diri yang bertakwa. Namun jemaah sekalian, perlu kita ingat, perubahan yang kita inginkan itu tidak akan bisa kita gapai kalau kita tidak melakukan sebab-sebab. Karena keinginan tanpa ada action itu sama dengan angan-angan belaka, tidak ada yang berubah. Maka bagi kita semua yang ingin Ramadan ini menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bertakwa, pribadi yang lebih dekat pada Allah Sang Pencipta, maka dari sekarang kita perlu melakukan persiapan-persiapan agar Ramadan tiba kita siap untuk menyantap hidangan amal soleh yang beraneka ragam, yang semua itu akan menjadi peningkat iman kita.
menjadi sebab kita menjadi lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Sang Pencipta. Maka persiapan yang paling pertama adalah tumbuhkan tekad dan kuatkan keinginan untuk menjadi lebih baik di Ramadan. Karena niat yang kuat, tekad yang bulat untuk menjadi lebih baik itu sangat penting. Karena seseorang itu tidak akan berubah kalau niatnya nggak pernah mau berubah. Dia nggak pernah berpikir akan menjadi baik, bagaimana akan berubah. Makanya pertama, bagi kita yang ingin maksimal Ramadan, menjadi hamba yang lebih bertakwa, dari sekarang camkan, kuatkan tekad, kuatkan kemauan. Saya di Ramadan insya Allah akan meningkatkan kualitas diri saya dengan berbagai macam amal kebaikan. Karena beda sekali orang yang punya niat dari awal dengan yang tidak punya niat. Yang kedua, jemaah sekalian, bersihkan jiwa dan hati kita dari segala noda maksiat dan dosa dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, hati kita itu bagaikan tanah bagi tanaman. Jika tanah itu tidak subur, maka seunggul apapun itu bibit yang ditanam tidak akan menghasilkan panen yang maksimal. Kenapa? Karena tempat tumbuhnya si bibit itu tidak baik, tidak subur, sehingga tidak mendukung bibit itu tumbuh dengan baik. Pun demikian hati kita, jemaah sekalian. Hati kita itu adalah ladangnya iman, tempat tumbuhnya iman, tempat tumbuhnya amal soleh. Ketika hati kita kotor dengan noda-noda maksiat, maka tumbuhan keimanan, tumbuhan amal-amal soleh itu akan sangat sulit untuk tumbuh di hati-hati yang kotor itu. Maka dari sekarang kita harus berusaha untuk membersihkan jiwa kita, mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Ramadan. Karena jemaah sekalian, dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita kumpulkan itu akan menghalangi kita untuk mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Qayyim pernah mengatakan kitabnya, di antara hukuman bagi pelaku maksiat, hirmanut ta'ah, dihalangi dari kebaikan. Semakin orang itu banyak bermaksiat, semakin berat untuk berbuat baik. So ketika ditanya, qila di Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud ditanya, "Ma nastati'u qiyamal lail?" Wahai Ibnu Mas'ud, kami itu enggak mampu salat malam. Ini pada di zaman masih zaman tabi'in. Wahai Ibnu Mas'ud, kami itu enggak mampu bangun malam. Mungkin dia udah berusaha untuk nyetel beker barangkali. Apa kejawab beliau radhiyallahu anhu? Aq'adatkum dzunubukum. Dosa-dosa kalian itu telah menghalangi kalian untuk bangun. Kalian berat bangun karena dosa yang menumpuk, yang membuat kalian tidak mampu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bangun di akhir malam itu, jemaah sekalian, itu bangun di waktu yang luar biasa. Dan hanya orang-orang yang dekat dengan Allah yang Allah bangunkan, yang Allah mudahkan yang untuk bangun. Makanya perjuangan kita di awal-awal Ramadan ini, kita biasakan, kita usahakan untuk mengistighfar, kita introspeksi diri, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memasuki Ramadan dan hati yang bersih, sehingga kita lebih mudah untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan untuk memperbaiki kualitas diri kita masing-masing. Yang ketiga, jemaah sekalian, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa agar Allah sampaikan kita ke Ramadan. Doa agar Allah berikan pertolongan kepada kita agar kita bisa maksimal dalam mengisi Ramadan. Jangan pernah kita merasa hebat, saya kuat, saya mampu tanpa pertolongan Allah. Lah. Kita itu hamba-hamba yang lemah. Kita hamba-hamba yang sangat banyak kekurangannya. Kalau Allah tidak bantu kita, Allah tidak tolong kita, pastilah kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Semua prestasi yang kita dapatkan, baik itu prestasi dunia maupun akhirat, semua itu atas taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita setiap hari mengikrarkan minimal 17 kali dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Ini ikrar. Dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Minta pertolongan pada Allah untuk segala hal. Maka libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Baik urusan duniawi, terlebih urusan akhirat. Allah gandengkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya dalam beribadah kepada Allah kita butuh taufik, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syiar seorang mukmin itu hendaknya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW pernah mengajarkan doa yang mulia pada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, la tad'anna dubura kulli salatin taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan pernah kau tinggalkan membaca doa di akhir salatmu, yaitu Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ya Allah tolonglah aku dalam mengingatmu, dalam mensyukuri nikmatmu, dalam memperbaiki ibadah kepadamu. Semua itu kita butuh pertolongan. Tanpa taufik Allah kita tidak mampu menggapai apa-apa. Maka sadari semua pencapaian kita itu atas izin Allah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta kepada Allah agar kita disampaikan ke Ramadan, kita pun dimudahkan untuk beramal di Ramadan. Karena jamaah sekalian, tidak menjamin orang yang bertemu Ramadan dia akan mendapatkan kebaikan Ramadan. Keutamaan Ramadan yang disebutkan itu dijanjikan untuk mereka yang mengisi Ramadan dengan amal soleh, bukan sebatas ketemu Ramadan. Maka ini pernah bersabda, "Raghima anfu rajulin adraka Ramadan summan sanah qabla an yughfar lahu." Sungguh celaka, sungguh merugi seorang itu dia bertemu Ramadan. Ramadan keluar, Ramadan berakhir, dia belum terampuni dosanya. Ngapain aja di Ramadan? Ramadan itu peluang untuk mendapatkan ampunan. Puasa, ampunan. Tarawih, ampunan. Lailatul Qadar, ampunan. Berbagai macam amal saya dijanjikan ampunan, tapi sang hamba yang merugi ini tidak mampu mendapatkan itu. Ngapain aja Ramadan? Sungguh sangat merugi orang-orang yang demikian. Alhamdulillah min dzalik. Berikutnya jemaah sekalian, yang keempat, bekali diri dengan ilmu. Ingin menjadi baik di Ramadan, ingin memperbaiki kualitas amal kita, bekali diri kita dengan ilmu. Karena ibadah, amal soleh yang kita lakukan jika tidak dibangun di atas ilmu yang benar, maka jangankan pahala, mungkin kita akan mendapatkan dosa atau bahkan sia-sia ibadah kita. Makanya ilmu tentang Ramadan perlu kita persiapkan dari sekarang. Jangan kita masuk Ramadan tanpa ada ilmu, ataupun ilmu yang sudah sekian lama kita pelajari yang sebagian sudah banyak kita lupakan. Akhirnya kita masuk Ramadan dengan nggak persiapan ilmu, ya, sehingga di Ramadan kita banyak melakukan pelanggaran. Maka ilmu dalam menyambut Ramadan itu sangat penting. Baca, dengarkan tentang keutamaan Ramadan supaya semakin bertambah semangat kita menyambutnya. Baca tentang fikih puasa, apa yang dapat membatalkan puasa, apa yang dapat membatalkan pahala atau mengurangi pahala puasa, apa yang menjadikan puasa kita semakin berkualitas, bagaimana kita bisa sholat dengan baik agar mendapatkan ampunan, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, bagaimana kita bisa menuai berbagai macam kebaikan Ramadan. Kita butuh ilmu agar ilmu itu menuntun kita. Maka Imam Al-Bukhari dalam kitab saya membuat satu bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Ramadan akan tiba, siapkan ilmu tentang Ramadan agar kita siap
untuk menyambut Ramadan. Berikutnya jemaah sekalian, langkah yang kelima, dan ini sangat penting, terutama ketika nanti kita Allah berikan anugerah untuk bertemu Ramadan, maka pun ini sangat penting untuk kita renungkan. Apa itu? Al-mujahadah. Al-mujahadah artinya bersungguh-sungguh dan berjihad untuk beramal soleh. Karena ketika kita sudah diantarkan ke Ramadan, itu artinya kita sedang berada di hadapan kita peluang besar, peluang untuk mendapatkan keberkahan yang berlipat-lipat. Kalau kita tidak memiliki sikap mujahadah, berusaha bahkan memaksakan diri untuk beramal, kita akan ketinggalan banyak pahala. Kenapa jemaah kita perlu bermujahadah? Karena amal soleh itu berat di hati. Kalau kita nggak paksakan, kita nggak akan maksimal. Kenapa? Karena di jalan amal soleh ada setan yang menghadang. Kita ingin beramal, setan hadir untuk membuat kita malas. Masih ada yang lebih penting, kata setan. Ngapain baca Quran sekarang? Besok aja. Ramadan masih lama. Akhirnya kita bermalas-malasan. Kenapa? Kita nggak ada. Oh iya, akhirnya kita melemah. Maka mujahadah itu berjihad untuk melawan setan, melawan hawa nafsu kita yang sentiasa ammaruh bisu, mengajak untuk keburukan atau mengajak untuk santai-santai. Yang ketiga, kenapa kita perlu bermujahadah? Karena kita hidup di zaman banyak sekali faktor-faktor yang membuat kita terlalaikan dari ibadah, yang menghalangi kita ibadah. Satunya ini, scroll itu, medsos itu diantara sebab yang sangat besar membuat banyak orang terlalaikan dari amal soleh, bahkan dari kewajiban itu sendiri. Maka kita waspada. Bermujahadah itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, bersungguh-sungguh, berjuang, memaksakan diri untuk beramal pada Allah, lanahdiyannahum subulana, akan kami bukakan pintu-pintu hidayah untuk mereka. Jadi ingin dapat hidayah lebih maksimal untuk beramal. Kalau kita di Ramadan belum tersemangat, belum tergerak, belum termotivasi untuk maksimal ibadah, mau kapan lagi? Bukankah Ramadan bulan di mana Allah mudahkan kita untuk beramal? Peluang-peluang syaitan itu disempitkan. Kalau kita belum tertarik juga untuk maksimal, mau kapan lagi? Maka sangat tepat kalau katakan Ramadan momentum perubahan. Kita jadikan Ramadan benar-benar merubah hidup kita, merubah cara pikir kita, merubah semangat kita menjadi lebih baik. Lagi-lagi, kalau bukan di Ramadan, mau kapan lagi? Berapa Ramadan telah kita lalui? Dan kita perlu evaluasi. Apakah Ramadan yang telah berlalu sudah maksimal kita gunakan untuk kebaikan atau banyak kita lalaikan? Ramadan yang akan datang semoga menjadi peluang terbaik untuk kita memperbaiki diri kita. Yang keenam, jemaah sekalian, di antara hal penting yang perlu kita camkan, terutama di Ramadan, dan hal itu bisa kita mulai dari sekarang. Apa itu? Hindari segala sesuatu yang dapat menguras waktu kita sia-sia. Sekarang banyak waktu yang kita miliki yang mungkin diantaranya nilainya 0, sia-sia, tidak bernilai pahala. Dan itu harus kita manage dari sekarang. Jangan sampai kebiasaan mungkin sebagian kita yang waktunya habis untuk scroll atau untuk hal-hal yang tidak berfaedah itu terbawa ke Ramadan. Maka dari sekarang kita harus biasakan, kalau bisa kurangi waktu interaksi kita dengan HP kita, dengan medsos, kecuali memang hal yang dibutuhkan. Kalau hanya sebatas scroll, lihat apa berita hari ini, itu nggak penting. Nggak membuat iman kita bertambah, justru bahkan kadang membuat kita itu bermaksud karena informasi yang kita baca atau yang kita ketahui. Maka dari sekarang
kurangi interaksi kita dengan HP. Harapannya Ramadan tiba, kita siap untuk maksimal waktu kita untuk ibadah, bukan untuk HP. Sampai-sampai para ulama jamaah saya mengatakan, di antara pencuri waktu Ramadan adalah HP dan televisi. Sampai-sampai ulama menulis buku Suraq fi Ramadan, para pencuri di bulan Ramadan. Bukan orang Pak yang bahas itu. Di antaranya lah nih, HP dan televisi. Bayangkan oleh kita berapa banyak kaum muslimin di antaranya menghabiskan waktu mengikuti sinetron misalnya. Berapa episode yang diikuti. Maka itu yang membuat waktu kita habis sia-sia, tahu-tahu sudah 10 terakhir. Tahu-tahu sudah besok takbiran. Kemana kita selama ini? Waktunya begitu cepat berlalu. Kita nggak sadar waktunya habis. Maka dari sekarang biasakan diri untuk menjaga waktu kita sebaik mungkin, jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia. Apalagi ketika Ramadan tiba, kita harus sentiasa memahami bahwa waktu sedetik yang kita miliki berharga untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Kemudian jamaah sekalian, di antara poin penting juga yang kita perlu pahami sebagai bentuk persiapan kita menuju Ramadan, pahami dan ketahui fikih prioritas amal Ramadan. Kita perlu paham apa saja amal-amal utama di Ramadan yang harus menjadi perhatian lebih. Jangan sampai kita Ramadan tiba, kita asyik dan beramal amal baik, tapi kualitasnya, nilai pahala tidak sebesar yang lainnya. Maka kita ketika berada di bulan-bulan terbaik, musim-musim kebaikan, kita perlu tahu apa kebaikan terbaik yang dilakukan di bulan ini, di waktu tersebut. Maka kata para ulama, amal terbaik yang dilakukan di bulan-bulan mulia berarti amal yang secara nas, secara dalil khusus ada. Walaupun dikatakan semua bentuk amal saya itu mulia di Ramadan, tapi di sana ada amal-amal khusus yang Nabi secara langsung menyebutkan dalam hadisnya. Yang pertama, puasa. Dan itu kewajiban. Dan puasa disebutkan di Al-Quran As-Sunnah, hadis Nabi SAW. Dan kita perlu ingat puasa yang kita lakukan hendaknya puasa yang berkualitas. Jangan puasa level yang sangat rendah. Apa itu? Puasa dari makan dan minum dan berhubungan saja. Itu puasa sah, tapi itu level puasa sangat rendah sekali. Bisa jadi dia puasa secara hukum dia sudah gugur kewajibannya, tapi bisa jadi pahalanya tidak sempurna atau bisa jadi nol sama sekali. Kenapa? Karena perutnya berpuasa, dia nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan di bulan Ramadan, tapi lisannya, matanya, telinganya nggak berpuasa. Lisannya asyik dan menggosip, ghibah, namimah, menebarkan kedustaan. Matanya melihat sesuatu yang haram, telinganya memberikan yang haram. Itu semuanya dapat mempengaruhi nilai puasa kita, mempengaruhi kualitas puasa kita. Maka puasa ini amal inti di Ramadan harus benar-benar kita lakukan dengan sebaik mungkin. Maka butuh fikih, butuh pemahaman bagaimana agar puasa kita berkualitas. Itu pelajari. Jangan sampai puasa kita dari tahun ke tahun begitu aja. Gak makan, gak minum, gak jima. Selebihnya Allahu a'lam. Kita harus tingkatkan. Dan terus tingkatkan kualitas puasa kita. Yang kedua, qiyamul lail, ibadah utama qiyamul lail, tarawih. Dan ini juga ibadah yang inti di Ramadan, jangan sampai terlewat. Kalau kita nggak sempat ke masjid, nggak ada udzur yang mendesak, usahakan jangan lewatkan walau di rumah. Kenapa? Karena tarawih, qiyamul lail itu amal inti di Ramadan. Yang ketiga, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran itu sangat erat kaitan dengan Ramadan. Bahkan Allah katakan, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka jangan sampai Al-Quran itu mendapatkan porsi waktu yang sangat sedikit dari kita. Nah, jadikan Quran itu bagian amal soleh yang kita sisihkan waktu melebihi waktu untuk kita scroll.
Jangan sampai kita untuk scroll bisa kuat sejam, 2 jam, berjam-jam. Untuk Quran setengah jam udah banyak kayaknya. Nah, ini momentum kita untuk berubah menjadi baik. Dari sekarang ingat-ingat puasa, qiyamul lail, baca Quran. Ini 3 amal inti. Yang keempat adalah sedekah. Sedekah itu amal mulai di Ramadan. Bahkan Nabi SAW orang yang paling dermawan, bahkan bertambah dermawannya ketika Ramadan tiba. Dan sedekah yang terbaik di Ramadan adalah iftar shaim, memberi makan berbuka orang yang berpuasa. Man fattara shaiman falahu mithlu ajri fa'ili. Orang siapa yang beri makan orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa. Bayangkan kita berpuasa, di samping itu kita memberikan makan berbuka orang berpuasa, kita dapat pahala double. Kapan kita bisa melakukan demikian kalau nggak Ramadan? Ramadan orang berpuasa, dan kita punya kesempatan, orang kita yang punya harta untuk memberikan makan mereka berbuka. Itu pahala luar biasa. Kita pahala puasa sendiri dan juga pahala puasa orang yang kita berikan berbuka. Kemudian di antara amal kita utama adalah doa. Doa adalah di antara amal inti Ramadan. Bahkan kata para ulama, di antara rahasia Allah selipkan ayat doa di antara ayat-ayat tentang puasa agar doa itu mendapatkan perhatian khusus di Ramadan. Bahkan doa jamaah sekalian itu sepanjang hari itu mustajab dari orang yang berpuasa. Nabi bersabda, Allah tidak menolak atau Allah mengabulkan doa dari 3 golongan orang. Di antara mereka as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Bayangkan oleh kita, kapan kita bisa mendapatkan waktu berdoa yang panjang gitu? Ramadan. Selama kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu semua waktu yang terbaik untuk berdoa. Maka siapkan doa hari sekarang. Apa doa yang kita ingin minta di Ramadan? Maksimalkan. Ya sampai kalau kita nggak punya doa yang kita catat barangkali, kita langsung angkat tangan, mungkin 1 menit udah habis doa kita, lupa. Tapi coba kita catat apa yang kita perlu minta pada Allah, tulis doa, baca aja Mas Pur. Itu bagian upaya kita agar doa yang kita panjatkan itu maksimal. Dan itu ibadah luar biasa. Ditambah waktu malam pun, sepertiga malam pun doa yang sangat luar biasa. Mana Allah berkata di setiap akhir malam, itu setiap malam bukan di Ramadan. Siap man yas'aluni man yad'uni fa'u'tiyah. Man yas'aluni fa'u'tiyah, man yad'uni fa'astajibah, fa'astajibah. Man yastaghfiru fa'aghfirah. Siapa yang minta kepadaku, aku berikan. Siapa yang mohon kepadaku, saya akan penuhi permintaannya. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku berikan. Maka ada seorang yang disebutkan ketika dia puasa seperti malam, dia mengatakan ana, saya ya Rabb, saya. Dia merasakan bahwa Allah sedang berseru dan dia merespon, saya meminta kepada ya Allah. Ini Ramadan, ya. Jadi saya ulangi, amal utama yang pertama puasa, maksimalkan. Kemudian qiyamul lail, kemudian tilawah Al-Quran, yang berikutnya sedekah, terutama iftar shaim, yang berikutnya adalah memperbanyak doa kepada Allah SWT, dan terakhir adalah i'tikaf. Ini secara nas mengandung ada hadari yang secara khusus menunjukkan tentang utamanya amal-amal dia sebutkan, sehingga ini perlu kita lakukan semaksimal yang kita bisa. Untuk i'tikaf, kalau nggak bisa full terakhir, lakukan di malam-malam misalnya. Kalau kita terdekat dengan jam kerja di siang hari, nggak apa-apa, bisa kita i'tikaf pada isya, habis tarawih nggak langsung pulang, itu ya berapa jam, dibolehkan daripada nggak sama sekali. Dan jangan lewatkan malam-malam ganjil, karena itu kesempatan besar untuk mendapat Lailatul Qadar. Dan yang terakhir jamaah sekalian, buat target Ramadan dari sekarang. Apa yang ingin kita capai di Ramadan? Puasa yang bagaimana kita inginkan? Tarawih yang seperti apa yang kita harapkan? Baca Quran berapa inginkan? Berapa orang yang ingin kita berikan iftarnya? Dan buat target semua di Ramadan yang ingin kita gapai. Agar apa?
agar Ramadan itu berbeda. Karena kalau orang masuk Ramadan dia tidak punya daftar amal soleh yang akan dia lakukan, nanti terkesan akan ya begitu saja berlalu. Besok puasa, ya puasa apalagi Quran, ya mungkin bukan menjadi bagian yang penting karena nggak daftar. Tapi kalau kita persiapkan daftar amal soleh, ada puasa, ada tilawah Quran berapa setiap hari, insya Allah kita bisa lihat dan bisa evaluasi setiap harinya. Ini pentingnya evaluasi. Target agar kita bisa evaluasi. Target seharian saya apa? Puasa, tarawih, tilawah Quran sekian juz, saya berinfak kalau ada harta, kalau ada kelebihan, ya, saya berdoa, coba cek. Alhamdulillah hari ini saya tercapai target hariannya. Coba kalau kita nggak punya target, nggak punya daftar target amal soleh, cepat, baru kita bisa evaluasi. Apa yang kita evaluasi? Makanya kan dimanapun itu dievaluasi program yang sudah digulirkan, dievaluasi program apa, berhasil enggak? Kita buat program Ramadan, program DKM, ada program Ramadan DKM, apa? Ada santunan yatim antaranya, ya, yang mulai dari tarawih, ada i'tikaf, itu nanti dievaluasi gimana? Tahun ini, oh masya Allah sukses, alhamdulillah. Pun kita pribadi kita punya program juga, program amal soleh di Ramadan, saya pribadi. Apa sih? Catat, agar apa? Setiap malam mau tidur, lihat lagi, alhamdulillah. Syukur Allah, Allah mudahkan kita hari untuk memaksimalkan target kita. Puji Allah. Kalau belum tercapai, ya Allah semoga besok saya mudah untuk melaksanakannya. Jadi itu semua kita perlukan untuk agar Ramadan itu benar-benar mempengaruhi hidup kita menjadi baik. Ramadan benar-benar menjadi momentum perubahan baik kita. Ya, saya ulangi, kapan lagi kita ingin lebih baik kalau bukan di Ramadan, di mana segala bentuk pendukung untuk baik telah Allah hadirkan. Pintu surga dibuka, itu artinya dimudahkan menuju surga, dimudahkan untuk beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa maksim di Ramadan dan bisa menggapai segala keberkahan Ramadan, juga bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba yang senantiasa ingat akan hak Allah Subhanahu wa taala, karena setiap bulan insyaallah kita akan masuk madrasah, masuk pendidikan Ramadan. Harapannya ketika Ramadan berakhir kita lulus dengan predikat al-muttaqin. La'allakum tattaqun, orang yang bertakwa, ditempa, dibina, dididik selama sebulan dengan berbagai macam amal soleh siang malam. Tujuannya, harapannya kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, demikian yang disampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Apakah dalam berdoa itu perlu ada urutan hamdalah dan selawat kapanpun kita berdoa, atau itu hanya doa umum saja ya? Para ulama menyebutkan bahwa diantara adab ya, ini bukan kewajiban, tapi adab dalam berdoa itu memulai dengan hamdalah kemudian selawat, dan ini berlaku umum, baik doa misalnya umum atau doa saya pribadi, itu dianjurkan, disunnahkan untuk memulai dengan pujian dulu dan kemudian selawat, baru menyampaikan hajat kita. Dan hal ini seperti pujian Allah contohkan ini Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, semua pujian, Ar-Rahmanir Rahim, Malik, pujian, baru kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb, permintaan kita. Kata ulama, ini rahasia bahwa Allah itu sangat suka dipuji. Allah berat dipuji karena Allah Maha sempurna, dan pujian itu menjadi salah satu sebab doa lebih mudah dikabulkan. Dan yang kedua, salawat pun disebutkan. Pernah suatu hari ada seorang sahabat lagi sholat, dan dia ketika asli belum nggak salah, dia tergesa-gesa tanpa salawat, langsung berdoa. Dia katakan, ini orang terburu-buru, hendaknya dia salawat dulu pada Nabi SAW. Itu adalah sunnah. Jadi intinya tetap dianjurkan untuk memuji Allah, berselawat, kemudian berikutnya langsung berdoa. Atau bahkan lebih bagus lagi, kalau kita sebelum menyampaikan doa, kita menyampaikan dulu pengakuan kelemahan kita. Seperti di set istighfar, ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bidanbi
Ya. Binikmati alayya wa bu bidzambi faq. Jadi kita, ya Allah, ini hambamu, ya Allah, saya itu anaknya hambamu, saya itu nikmat engkau kepadamu sangat banyak, tapi dosaku itu sangat banyak, ya Rabb. Lalu faghfirli, baru doa, ya Allah, ampuni aku. Allah suka ketika hamba itu merengek kepadanya. Ya, makanya kata para ulama, kalau minta kepada Allah, alihu bidu'a. Walaupun ini hadis yang mengatakan dhaif, alihu itu merengek kepada Allah ketika meminta. Dan Allah senang pada sang hamba itu yang menunjukkan betapa butuhnya dia kepada Allah. Kan kadang doanya itu beda dengan berdoa sih, ya Allah. Ya, antum perhatikan, nggak ada sebuah video yang beredar, Bu, ya. Dia doa itu sampai nangis, ya. Sekarang dia langsung ngomong kepada Allah. Saking suasana hati itu luar biasa. Makanya di samping dari itu memberikan adab-adab berdoa, juga itu ketundukan hati, merasa kita itu lemah, butuh pada Allah, itu perlu dihati. Itu yang membuat satu doa itu lebih mudah untuk dikabulkan. Allahu a'lam. Nah, terkait dengan sebagian orang yang memiliki profesi yang menuntut dia untuk bekerja keras, sehingga kalau dia untuk ini puasa, ya, ketika dia berpuasa dia nggak akan mampu bekerja. Kenapa nih puasa jadi pembahasan? Karena puasa wajib. Gitu, yang lain itu kan sunnah, sehingga ditinggal nggak masalah. Tapi karena puasa itu wajib, sehingga ulama itu membahas bagaimana status orang yang punya pekerjaan yang berat dan jika dia berpuasa maka dia nggak mau bekerja. Ulama memberikan penjelasan begini: pekerja, pertama, jika dia mampu untuk libur, itu lakukan. Tentu konsekuensinya jelas, tidak keluarga tetap terperhatikan, dapat. Tapi langsung kita ke poinnya. Kalau dia ini sudah berusaha tidak bisa, nggak ada peluang lain untuk mendapatkan nafkah hidupnya kecuali bekerja keras itu, dan dia bekerja itu kalau nggak kerja dia nggak dapat makan, kurang keluarga aja pada kelaparan. Artinya ini tidak boleh, tidak, udah darurat, harus bekerja. Bagaimana? Apakah dia boleh nggak berpuasa atau tidak boleh? Perlu mengatakan orang yang semacam itu, baik dia pekerja keras ataupun namanya itu, ya, pekerja keras, jika dia tinggal di mukim, tinggal di kampung misalnya, dia bukan musafir. Ini kalau di bahasanya gede, sopir truk musafir gitu, ya, itu kan ada rukhsah, memang secara hukum ada rukhsah, orang musafir itu boleh tidak berpuasa, nanti diqadha di hari yang lainnya. Tapi kalau pekerja bangunan contohnya yang tadi kerja keras, setiap hari dia akan manggul semen segala macamnya gitu, ya, maka kata para ulama, di malam hari dia tetap sahur, niat berpuasa. Besok paginya niat berpuasa. Nah, ketika dia bekerja, ternyata di tengah-tengah dia udah nggak kuat. Ini kalau dia nggak buka, dia bisa lewat. Maka kata ulama, dia boleh makan secukupnya untuk menyambung atau melanjutkan energi, memberikan energinya. Segitu udah cukup, berhenti lagi. Nanti dia mengqadha di hari yang lain. Mengqadha di hari. Jadi secara hukum kata ulama begitu, ya. Tetap dia niat berpuasa di malam hari, dan besok kalau dia pada waktu dia tidak mampu lagi, maka dia boleh berbuka secukupnya saja. Ya, ini kalau bekerja di dalam negeri. Saya penting di kampungnya, bukan musafir. Kalau musafir tadi sudah jelas ada nasrah hukum, dia itu dapat rukhsah untuk tidak berpuasa ketika safar, dan dia menggantikan di hotel. Tapi untuk kalau ingin ditanyakan, maka perlu solusinya begitu. Ya, tetap dia malam niat puasa, dia makan sahur, dan nanti pada siang hari jika merasa sudah nggak mampu, maka boleh dia berbuka. Konsekuensinya nanti dia akan mengqadha hari tersebut. Allahu a'lam. Itu yang saya pelajari dan saya dapatkan fatwa dari para ulama tentang kasus orang yang punya pekerjaan seperti itu. Allahu a'lam. Secara hadis tidak ada. Cuma para ulama itu mengkiaskan ini istita'ah. Fattaqullaha mastata'tum. Ketika ini kondisi dia membahayakan, maka berlaku hukum. Secara kaidah fikih, ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi kaidah fikih berlaku begini. Kondisi yang mendesak itu membolehkan sesuatu yang enggak boleh. Jadi kaidah begitu, ya. Contoh nih, Allah mengharamkan babi, bangkai. Tapi ketika kondisi darurat, boleh enggak?
boleh sebatas dia menjaga hidupnya. Allah mengatakan innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi ligharillah faman ittara ghaira baghin wa la'ana fala itsma 'alaihi. Tapi barang siapa yang terpaksa untuk makan bangkai atau babi dari babi, mendesak emergensi, kalau dia nggak makan dia akan mati, maka dia boleh makan secukupnya, tidak berlebihan, fala itsma 'alaihi. Dia nggak punya dosa. Sama itu orang yang tadi itu kerja siang di tadi itu untuk menafkahi keluarganya, kalau yang nggak kerja nggak dapat nafkah, dan dia ternyata sampai pada level dia nggak mampu lagi bekerja tanpa dia harus berbuka, maka saat itu berlaku hukum ad-darurah tubihul mahdurat. Dan demikian kaidah yang disebut oleh para ulama tentang kasus-kasus yang semisal. Ini berlaku umum baik puasa ataupun yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, baik, ada lagi tentang hukum mana yang lebih baik kita baca Quran khataman, ya ngebut gitu ya, dan baca terus tanpa tadabbur, tanpa membaca arti. Sebenarnya kalau kita bisa gabung keduanya itu lebih baik. Kita ada waktu untuk khataman tilawah saja, ada waktu yang kita sisihkan untuk baca plus terjemahnya. Itu kalau bisa kita gabungkan itu luar biasa. Itu menggabungkan dua kebaikan, ya. Walaupun mungkin sebagian kita mungkin sulit, masya Allah ini dua waktu. Tapi kalau kita mau, insya Allah bisa. Tinggal mau saja. Tapi kalau misalnya anggap saya kayaknya kalau untuk berdua agak berat, maka tidak mengapa. Ramadan karena ini waktunya waktu terbatas, ayyam ma'dudah, maka kata ulama tidak mengapa Ramadan, silahkan perbanyak untuk khataman, ya, membaca sebanyak-banyaknya Al-Quran, ya, walaupun nanti untuk makna bisa pelan. Maka kalau bisa sarankan, kalau bisa nggak apa-apa kita ada waktu. Ini mungkin kalau sebelumnya belum pernah kita lakukan, ya, Ramadan kali ini coba ada waktu untuk tilawah khusus, ada waktu untuk baca terjemah, setengah jam lah terjemah, baca berapa lembar, baca terjemahannya, biar kita tahu lah minimal Ramadan ini ada berbeda gitu, ya. Sebelumnya mungkin hanya targetnya khatam berapa kali, sekarang khatam berapa kali masih berlanjut, tapi tambah waktunya untuk berusaha untuk mengerti apa sih yang Allah firmankan itu, yang setiap tahun saya khatam itu. Harapannya itu akan lebih luar biasa. Walaupun sebagian ulama mengatakan membaca seperti kata Ibnu Qayyim, qira'atu ayah ma tadabburin wa tafakkurin khairun min khatmah bighairi tafahum wa tafakkurin. Membaca satu ayat disertai tadabbur, tadabbur itu artinya memahaminya, lebih baik daripada mengkhatam sekali tanpa tadabbur. Ini kata Ibnu Qayyim, ya. Cuma kata para ulama dan di fatwa sebagian para sahabat Nabi bahwa membaca plus mentadabburi itu lebih utama daripada baca tanpa tadabbur, karena secara pengaruh jemaah sekalian, pengaruh yang dahsyat itu ketika kita baca dan kita paham pesan-pesan Al-Quran. Oh, ternyata ini pesannya. Namun saya melanggar, ini ada pesan di Quran ini. Kalau kita nggak pernah tahu, ya lewat aja. Baca tentang dusta, kita harus berdusta, ya ghibah, Nah, kita nggak ngerti apa yang diperintah. Maka ketika kita bisa menggabungkan dua hal itu sangat luar biasa. Jadi sekarang itu ada, sebenarnya saya dengar seorang syekh menjelaskan kalau orang awam yang mungkin dia itu ya tidak bergelut di keilmuan, mungkin bagi dia Ramadan utamanya udah qiraah saja, tilawah saja. Kan mungkin susah akan mentadabbur nyantung itu susah. Jadi bagi para penuntut ilmu, ya para ustadz kalau bisa digabung, ya, tilawahnya iya, tadabbur pun iya. Walaupun ini juga semua boleh dilakukan. Siapapun kita yang ingin lebih dekat ke Al-Quran, bukan sebatas baca, tapi juga dengan mengirim maknanya, minimal baca terjemah, maka Ramadan insya Allah kesempatan yang terbaik untuk memulainya. Dan harapannya nanti kita bisa meneruskan. Jadi nggak apa-apa, Pak. Saya Ramadan pertama 1 halaman, terus belum sampai kita mati kita terus berusaha baca terjemahan. Ini terjemah dulu aja. Kalau nanti kurang puas dengan terjemahannya, baca tafsir. Karena terkadang memang ada ayat kita cukup baca terjemah udah sampai pesan kita. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa pesannya itu? Perintah puasa, udah kita pahami itu. Orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin
Ya, orang beriman jangan saling merendahkan satu ke yang lainnya. Itu kalau kita baca terjemah itu jelas sekali maknanya, nggak perlu kita baca tafsir. Walaupun ada ayat-ayat kita butuh baca tafsirnya agar lebih mendalam, lebih paham. Secara umum Quran itu dengan kita baca terjemah, insya Allah kita akan mudah memahami kisah-kisah yang itu secara umum banyak ibroh yang bisa kita dapatkan. Allah a'lam begitu jawabannya. Semoga ini bermanfaat kita semuanya dan semoga Allah Ta'ala sampaikan kita ke Ramadan dalam keadaan kita yang terbaik dan kita digunakan untuk bisa mengisi Ramadan dengan amal yang terbaik. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.